hati-hati aja ya. Di ujung jalan situ ada rumah angker. Tanaman hias yang dapat berbunga memang sangat identik dengan simbol keindahan serta kebahagiaan. Tidak cuma itu, tanaman hias yang dapat berbunga juga sering digunakan untuk pengharum dan hiasan halaman rumah, hiasan teras rumah, juga hiasan ruangan di dalam rumah. Namun di balik itu, sejumlah bunga yang kerap dianggap indah rupanya memiliki mitos. Mitos yang berkembang di masyarakat memang tidak hanya tentang tingkah laku, tetapi menyangkut berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa jenis tanaman hias dan jenis pohon tertentu memiliki cerita mitos. Dari mitos yang membahagiakan, dihubungkan dengan keharmonisan rumah tangga serta pembawa keberuntungan atau rejeki bagi penanamnya. Sampai mitos yang mengerikan dihubung-hubungkan dengan makhluk halus dan dihubungkan sebagai tanaman penangkal kiriman sihir ilmu hitam. Mitos seram tersebut muncul atau ada karena didasari oleh banyak orang sering melihat bunga sebagai syarat untuk sesajen. Untuk syarat persembahan kepada sosok makhluk di luar alam manusia, untuk syarat ritual bagi orang yang ingin mengundang makhluk halus. Konon, dikabarkan jika salah memilih jenis tanaman hias yang dapat berbunga, hunian rumah bisa menjadi sarang makhluk halus, makhluk tidak kasat mata yang sering menampakkan diri dalam bentuk mengerikan. Seperti kuntilanak, jin jahat, roh gentayangan dan makhluk tidak kasat mata lainnya. Karena aroma bunga jenis tertentu memang ada yang sangat disukai oleh mereka. Bahkan dikabarkan ada jenis tanaman hias yang dapat berbunga. Dan bunganya, dikabarkan dipercaya oleh sebagian orang sebagai bunga yang sangat disukai kuntilanak. Teman-teman yang sedang nonton video ini, sudah pernah ditemui oleh kuntilanak atau belum? Di negeri kita, hantu kuntilanak merupakan salah satu hantu yang paling populer di kalangan masyarakat Indonesia. Setidaknya sudah ada puluhan judul film dan serial televisi yang memakai tema kuntilanak. Belum lagi kemunculannya di acara ragam hingga merambah platform internet. Hampir setiap penampakan sosok wanita berambut panjang dan berbaju putih selalu dilabeli kuntilanak. Dalam buku The Almost Complete Collection of True Singapore Ghost Stories, tahun 1989, menyebut kuntilanak adalah hantu dalam kepercayaan masyarakat Melayu. Cerita hantu ini dipercaya ada di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nama kuntilanak sendiri berasal dari kata puntianak, yang merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Dalam cerita rakyat Melayu, sosok kuntilanak digambarkan dalam bentuk wanita cantik dengan punggung berlubang. Kuntilanak digambarkan sebagai sosok makhluk halus yang senang meneror penduduk kampung, dengan cara menampakkan diri untuk menakut-nakuti. Kuntilanak sewaktu muncul dikabarkan selalu diiringi harum bunga kantil, dan kuntilanak dimitoskan sangat menyukai bunga kantil. Berikut beberapa jenis tanaman hias yang dapat berbunga, yang bunganya dimitoskan sangat disukai makhluk halus. Yang pertama adalah bunga melati. Teman-teman pasti sudah pernah melihat atau memegang bunga melati. Bunga melati biasanya digunakan sebagai hiasan pada seseorang mempelai pengantin. Bunga ini berwarna putih dan melambangkan sebuah kesucian. Warna bunga melati bervariasi tergantung jenis dan spesiesnya, tapi yang sering kita temui adalah bunga melati yang berwarna putih. Umumnya tanaman hias bunga melati, bunganya muncul di ujung tanaman, beraroma harum tetapi ada beberapa jenis melati tidak memiliki aroma. Ada beberapa mitos bunga melati yang berkaitan dengan mistis, bahkan dihubungkan dengan Ratu Laut Selatan yakni Nyai Roro Kidul. Mitosnya seseorang yang ingin lebih dekat dengan Nyai Ratu Laut Selatan adalah dengan cara memakan bunga melati, tetapi dengan ritual-ritual khusus. Mitos yang kedua yaitu menyelipkan bunga melati pada pakaian bisa memikat orang lain.
Alasan logisnya berkaitan dengan bunga melati dapat memikat orang lain adalah sebagai berikut. Karena aroma harumnya, dan warung-warung di zaman leluhur belum menjual pewangi pakaian, sehingga apabila ada seseorang yang berbau harum pasti langsung menjadi perhatian. Yang kedua adalah bunga sedap malam. Tanaman hias yang dapat berbunga ini, bunganya memiliki aroma yang harum karena mengandung minyak atsiri yang berada di bagian daunnya, batangnya, dan bunganya. Bunga sedap malam umumnya mekar di malam hari, sehingga aroma khas bunga ini muncul di malam hari. Aktivitas mekar dan mengeluarkan semerbak harum di malam hari itulah, yang menjadi penyebab bunga ini kerap dikaitkan dengan hal gaib. Mitos yang paling sering dikaitkan dengan bunga ini adalah sebagai penanda kedatangan makhluk halus. Hal ini tidak lepas dari aroma harum yang sangat kuat pada malam hari. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, banyak orang percaya bahwa makhluk halus beraktivitas pada malam hari. Maka dari itu, banyak orang juga percaya, ketika mereka mencium aroma harum dari bunga bernama Latin Polyanthus tuberosa ini, berarti makhluk halus ada di sekitar mereka. Banyak orang juga mempercayai mitos bunga sedap malam sebagai solusi ketika diguna-guna. Di zaman modern ini, banyak orang masih percaya dapat menggunakan ilmu hitam untuk tujuan tertentu, semisal menyukseskan bisnis supaya pesaing kehilangan pelanggan atau supaya pesaing mati usahanya. Maka dari itu, untuk menghindari bahaya dari serangan ilmu hitam tersebut, banyak orang menanam bunga jenis ini di halaman rumah. Dengan adanya bunga ini di halaman rumah, dipercaya dapat menangkal ilmu hitam yang akan menyerang penghuni rumah atau menyerang tempat usaha. Satu lagi mitos baik dari bunga ini adalah dipercaya dapat membawa rezeki. Menurut cerita mitos, jika teman-teman melihat bunga ini mekar, maka teman-teman akan mendapat rezeki besar tidak terduga. Tentu sangat menarik mendapat rezeki tidak terduga, akan tetapi daripada menunggu melihat bunga ini mekar, lebih baik teman-teman bekerja keras, berusaha keras menjemput rezeki. Dan mitos lainnya yang berkaitan dengan bunga sedap malam dan makhluk halus adalah, bunga sedap malam dipercaya dapat digunakan sebagai bagian dari ritual pemanggilan makhluk halus. Wilaheng sekaring pawono langgeng-langgeng ojabang paini si sugati. Biasanya, ritual ini digunakan oleh seseorang yang katanya mendalami ilmu supernatural. Maka dari itu, tidak heran jika ada banyak bunga jenis ini di rumah paranormal atau dukun. Akan tetapi, karena ini masih mitos, teman-teman bebas untuk mempercayai atau tidak. Dan banyak orang yang menanam dan merawat bunga ini, namun ia tidak pernah diganggu makhluk halus. Yang ketiga adalah bunga Kamboja. Walau tidak dilarang menanam pohon Kamboja di rumah, namun di Pulau Jawa tidak ada yang berani menanam pohon ini di pekarangan rumahnya. Sebab masyarakat di Pulau Jawa banyak yang mempercayai bahwa menanam pohon Kamboja di pekarangan atau halaman rumah dapat mengundang roh jahat, dapat mengundang makhluk halus hadir di lingkungan rumah. Berbeda di Pulau Bali, masyarakat Bali sangat menyukai bunga Kamboja. Bunga ini ditanam di sudut-sudut halaman rumah dan di pura. Bunga Kamboja digunakan sebagai bunga persembahan untuk para dewa. Sedangkan Cina dan Korea dikenal sebagai negara yang gemar membuat dan mengonsumsi minuman teh. Di negeri Cina dan Korea kabarnya bunga Kamboja dikeringkan, kemudian digunakan sebagai teh. Ada cerita rakyat yang menceritakan asal-usul pohon Kamboja. Cerita ini berkaitan dengan kesetiaan cinta. Dikisahkan pada zaman dulu ada seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Dan si perempuan tersebut meratapi kesedihannya berhari-hari di atas pusaran makam sang suami hingga menemui ajalnya. Tidak lama kemudian tumbuhlah bunga indah berwarna putih di atas makam suami perempuan tersebut. Lalu bunga indah berwarna putih itu diberi nama bunga Kamboja. Bunga yang sebagai lambang kesetiaan dalam hubungan asmara.
Ada juga yang beranggapan pohon Kamboja adalah pohon penenang, pemanggil, dan penyejuk bagi arwah yang ada di sekeliling pemakaman, terutama yang berada di bawah pohonnya. Yang keempat, bukan jenis tanaman hias yang dapat berbunga, melainkan jenis pohon yang dapat berbuah tapi buahnya tidak dapat dikonsumsi, yakni pohon randu. Pohon yang banyak ditemukan di daerah pedesaan yang masih banyak area persawahan ini mempunyai ciri khas, yakni banyak terdapat duri menempel di batangnya. Pohon randu disebut juga pohon kapuk, karena memang buahnya sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membuat bantal atau kasur. Namun di balik manfaatnya, pohon randu atau pohon kapuk dimitoskan menjadi tempat singgah favorit makhluk halus. Apabila batang pohon randu sudah sangat besar dan usianya sudah tua, dipercaya sering menjadi tempat singgah makhluk halus. Menurut cerita, saat bulan purnama makhluk halus gemar duduk-duduk atau berjalan-jalan di ranting pohon randu. Yang kelima sekaligus penutup adalah bunga kantil. Bunga atau yang biasa disebut kembang oleh masyarakat Jawa, sering digunakan sebagai ubu rampe atau perlengkapan ritual. Energi spiritual akan mudah melekat pada sesuatu yang wangi. Maka dari itu, bunga selalu dijadikan sebagai salah satu ubu rampe dalam suatu ritual. Jika dilihat dari luar sisi metafisika, bunga mewakili banyak harapan para leluhur. Sesaji atau sajen ditata dan dipilih sedemikian rupa bukan hanya untuk sebagai bentuk persembahan, tetapi juga sebagai penghormatan, pengharapan, dan mewakili tujuan yang diinginkan. Misalnya bunga setaman, harumnya bunga setaman mewakili pengharapan agar senantiasa mendapatkan keharuman para leluhur. Keharuman yang dimaksud yaitu berupa nasihat, pelajaran, berkah, dan kekayaan spiritual yang diharapkan akan diwariskan secara turun-temurun. Salah satu bunga yang sering menjadi syarat untuk ubu rampe dalam sebuah ritual yaitu bunga kantil. Nama bunga ini sebenarnya berisi nasihat yang berbunyi kantil laku tansah kumantil. Maksud dari nasihat tersebut yaitu bahwa perlu adanya usaha dan doa untuk mendapatkan kesuksesan. Bunga kantil juga mewakili tali rasa yang bermakna kasih sayang yang tidak akan terputus. Dan berikut adalah mitos yang berkaitan dengan bunga kantil. Sudah menjadi rahasia umum, bunga kantil sering dikaitkan dengan hal mistis. Bunga yang memiliki aroma harum dan keharumannya sangat kuat ini, dipercaya erat kaitannya dengan sesuatu yang berhubungan dengan mistis. Dan mitos tentang bunga kantil memang sudah sangat melekat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa atau masyarakat yang berasal dari Pulau Jawa. Ada juga cerita mitos yang mengaitkan bunga kantil dengan kehadiran kuntilanak. Apabila teman-teman mencium aroma bunga kantil di malam hari, dan tidak ada pohon bunga kantil di sekitar teman-teman, mungkin saja ada kuntilanak yang sedang melintas atau mungkin malah datang mendekat.